Hai, selamat datang di Yamo Zain Channel ya. Kali ini kita mau akan review satu gimbal yang sangat kecil ini, yakni Brica B Steady 2, membawa tema pocket alias bisa dimasukin ke dalam kantong atau bisa dikatakan ini sangat kecil ya. Menurut kami. Ya, Brica terbaik saat ini kami jatuh hati kepada si Brica B Steady 2 ini. Kenapa? Yang pertama bentuknya sangat ringkas dan yang kedua fiturnya itu banyak ya. Jadi beberapa fitur yang ditawarkan di sini kami rasa pantas dibahas untuk saat ini. Oh ya, satu lagi. Tripod ini saya beli udah sangat lama dan beberapa kali saya pakai dan saya rasa hari ini atau video ini ditayang saya rasa pantas untuk kita bahas. Kenapa? Beberapa fitur yang ditawarkan dengan harga yang begitu budgeting ya atau harganya ya cukup terjangkau tapi fiturnya itu sangat melimpah. Maka dari itu sebelum kita bahas lebih lanjut, yang sudah mampir di channel ini jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan loncengnya siapa tahu video berikutnya video yang bermanfaat. Oke, lanjut. Yang pertama untuk apa-apa yang kita dapat di dalam paket pembelian, boxnya sendiri sama seperti box yang lainnya, ada di belakang saya, nggak usah kita bahas boxnya. Isinya pun sama seperti tripod-tripod yang lain atau tripod-tripod untuk kecil yang lainnya. Pertama yang kita dapat itu mini tripod, ya mini tripod yang ini. Yang kedua kita dapat si gimbal ponsnya sendiri. Untuk bisa dibawa kemana-mana ya, atau katakanlah tas ya. Ketiga kita dapat hand strap ya, jadi bisa dipegang agar kalau jatuh nggak langsung, jadi nyangkut di tangan gitu. Yang selanjutnya kita dapat USB kabel ini, tapi kita nggak dapat kepalanya ya, atau nggak dapat adaptornya, tapi nggak apa-apa lah untuk gimbal ini. Selanjutnya kita dapat buku manual dan kartu garansi. Berikutnya juga kita dapat si gimbalnya itu sendiri. Ya, untuk si gimbalnya ini sendiri ini dia bisa mampu bekerja atau mampu nyala, mampu bergerak tanpa harus HP itu nempel di sini. Jadi saya rasa gimbal ini walaupun nggak ada HP, dia tetap bisa menyala dan bisa bekerja dengan baik. Karena kenapa? Ya fiturnya tadi ya, karena fiturnya itu sangat melimpah. Sebelum kita bahas, saya mau buka dulu karena dia udah bisa ngunci ya. Jadi ada di sini. Jadi dia bisa ngunci sendiri. Jadi kalau pada saat kita lipat itu dia bisa ngunci sendiri. Kalau dijembrengin maka dia tingginya semacam ini ya. Oke, untuk bobot beratnya sendiri itu di 362 gram untuk si gimbal ini. Dimensinya sendiri dari atas ke bawah 150 mm dikali dengan 110 dikali 46,6 mm. Itu cukup kecil ya. Oke, yang dia mampu menahan berat bobot atau berat dari HP yang bisa ditampung di sini itu di sekitaran 280 gram. Jadi saya pakai Samsung A52 masih bisa ya, atau masih bisa bekerja dengan baik. Versi Bluetooth yang ada di si gimbal B Steady 2 ini sudah tergolong cepat ya, di 4.0 ya. Jadi Bluetoothnya itu cepat atau bisa bekerja dengan begitu baik ya. Oke, beberapa port atau tombol yang disediakan oleh si gimbal ini. Yang pertama, yang paling depan ini udah ada tombol buat shutter dan buat ngambil video ya di depan sini. Ini cukup membantu. Tapi ingat sekali lagi, yang di depan ini hanya bekerja kalau kita menggunakan aplikasi si B Steady-nya sendiri. Jadi kalau menggunakan kamera bawaan HP atau kamera dengan aplikasi lain, dia nggak mau. Kecuali menggunakan aplikasi B Steady yang langsung dikonekkan ke Bluetooth si B Steady 2 Pocket ini. Balik ke paling depan ada joystick. Nah, ini buat geser atas, geser bawah, geser kiri, dan geser ke kanan. Dan di sebelah kanan sini ada tombol buat zoom in dan zoom out. Yang ini nih, ya. Tapi sama ya, dia seperti tombol yang depan. Dia hanya bisa bekerja kalau kita menggunakan aplikasi bawaannya atau aplikasi B Steady-nya ya. Dan yang paling bawah ada tombol saklar pinter ya, bisa buat nyala, bisa buat ngidupin, dan juga bisa membuat mode potret dan mode landscape. Ini sangat membantu sekali. Karena kenapa? Ya mengingat sekarang banyak orang yang menggunakan mode potret untuk media sosialnya seperti TikTok dan lain sebagainya. Maka si gimbal ini sangat cocok sekali buat agan-agan yang mau membuat konten dengan potret ya, atau dengan HP-nya itu berdiri ke atas. Di sebelah tombol saklar pinter ini ada tombol menu. Fungsinya itu untuk mengganti mode si gimbal ini. Ya, jadi mode gimbal ini bisa digonta-ganti tergantung apa yang kita inginkan atau mode apa yang akan kita gunakan. Seperti look focus dan health focus dan lain sebagainya ya. Ini saya nggak bisa sebutin satu persatu karena umum aja ya.
Ya, fitur yang ada di Brika B Steady ini atau di gimbal ini, kalau kita buka aplikasinya itu ada fitur face tracking ya. Jadi bisa men-track wajah kita, tapi ada jarak tertentu ya. Kemarin saya coba di jarak yang jauh itu dia nggak bisa. Jadi jarak seperti kamera ke saya ini, dia masih bisa face tracking. Jadi kalau agak lebih jauh ke belakang atau rada jauh lagi, biasanya dia nggak bisa karena saya udah coba itu dia nggak mampu. Ya, jadi saya rasa si Brika B Steady si gimbal ini sangat baik sekali atau sangat berguna apabila kita gunakan untuk merekam video sinematik gimana gitu ya. Oke, untuk bobotnya sendiri di sekitaran 362 gram ya. Jadi saya rasa gimbal ini sangat ringan dan sangat pantas gitu dibawa kemana-mana ya. Untuk besarnya sendiri di 152 kali 110 kali 46,6 mm. Jadi sangat ringkas. Jadi kalau kantong kita besar bisa dibawa pergi-pergi gitu ya. Jadi saya rasa Brika B Steady 2 ini atau membawa tema pocket atau kantong saku sangat worth it sekali. Ini saya sudah gunakan ya. Baterainya sendiri mampu bertahan di 8 jam. Jadi saya pernah menggunakan untuk merekam tugas orang, tugas mengajar gitu. Saya rekam selama 3 jam dan kadang-kadang berhenti dan saya nggak matiin, dia tetap nyala. Kecuali HP-nya saya copot aja, si gimbalnya tetap menyala. Itu bisa bertahan sampai 3-4 jam ya, sampai turun baterainya itu di angka atau di lampu barnya itu 2. Jadi di bawah gagang itu ada lampu barnya di sini ya. Jadi buat memberitahu kepada kita sisa baterai dari Brika B Steady 2 ini. Oke, simpelnya nih buat agan-agan yang nggak mau videonya getar-getar saat ngambil video, maka pantas sekali untuk beli si Brika B Steady 2 ini atau beli gimbal dari Brika ini. Kenapa? Ya, fitur yang ditawarkan sudah cukup lumayan dan barangnya ringkas, kokoh, baterainya juga awet. Oh iya, satu lagi ya, saya lupa. Ngecasnya itu cepat. Jadi tadi saya sebelum bikin video saya ngecas dulu, baterai barnya itu di 1 sampai naik ke 4 itu saya butuh 1 jam lebih aja. Ya, bahkan kadang-kadang di bawahnya tergantung trafo yang kita pakai. Bukan trafo ya, charger yang kita pakai. Dia bakal cepat ngecasnya. Ya, mari sama-sama pertama kita mau coba nyalain dulu. Jadi dia bisa menyala tanpa menggunakan HP, tanpa HP tempel di sini dan tanpa aplikasi. Aplikasi itu berguna kalau kita menggunakan zoom in, zoom out, face tracking, dan si tombol yang ini nih, tombol shutter yang depan ini. Kita coba nyalakan ya. Jadi pencet tombol saklar pinter ini yang lama, kurang lebih 2-3 detik ya. Oke, dia sudah nyala ya. Jadi ini si gimbalnya sudah nyala. Pada saat dinyalain pertama itu dia dalam keadaan potret ya, jadi HP atau kamera kita itu dalam keadaan berdiri. Dia belum landscape. Ini mode awal ketika si gimbal ini dinyalakan. Dan yang kedua, ketika dinyalakan ada lampu indikator Bluetooth ya di depan sini kalau kelihatan. Nah, langsung terkonek apabila aplikasi kita itu menyala ya. Ketika dia sudah dalam keadaan potret, maka agan-agan perlu tekan tombol saklar sekali aja. Nah, ketika dia tekan tombol sekali, maka langsung HP kita itu berubah menjadi landscape dan kita bisa ambil footage atau ambil video, ambil foto dalam keadaan landscape dan dalam keadaan potret seperti ini. Tinggal dipencet sekali. Nah, lagi potret, landscape. Jadi seperti itu ya. Jadi ini saya dalam keadaan, oh iya, si strap ini fungsinya ya tadi ya, pasang atau bisa dipasang di pergelangan kalau muat, biar si tripod ini, biar si gimbal ini kalau jatuh nggak langsung jatuh. Dan kita juga dapat mini tripod ini sangat membantu sekali ya, kalau nggak cukup pegang di atas, bisa juga di bawah ini buat handle tangan kita. Ketika nyalain pertama itu dia ada di help focus atau mode awal ketika menyala itu seperti ini ya. Oke, kita hanya tekan tombol menu atau tombol mode sekali, maka dia berubah di look focus. Nah, jadi dia mengunci target atau mengunci objek yang akan kita ambil. Seperti ini ya.
Jadi kalau saya putar begini, dia tetap hadap ke sana. Oke, seperti ini. Dan yang ketiga, mode FPV. Nah, seperti ini. Jadi dia bergerak semuanya ya. Nah, tuh, semua handle-nya itu bergerak. Dan terakhir, all follow. Maka dia akan mengikuti semua gerakan tangan kita. Seperti ini. Ya, ini tuh di mode all follow. Seperti itu. Ya. Dan yang terakhir, di mode fast tracking. Nah, mode fast tracking itu kalau kita menggunakan HP, tinggal aja nih agan-agan nyalain HP-nya, download aplikasinya. Aplikasinya itu di Brika Steady 2 ya, kalau nggak salah seperti itu. Nanti saya tayangin di bawah sini, screenshotnya. Tinggal tuh dikonekin saja, di pairing, dan diatur-atur ke sana kemari. Ya, gampang lah ngaturnya, nggak usah kita bahas berlama-lama. Tinggal saja dikonek dan langsung bisa kita gunakan. Jadi operasi yang ada di sini, ini di semua tombol ini bisa kita operasikan menggunakan aplikasinya. Ditambah lagi dengan ada mode sport, mode berlari, mode kendaraan, dan juga tadi ya ada tracking benda dan tracking wajah. Itu saya rasa cukup lumayan untuk di harga sekitaran 700 ribuan. Oke, sampai di sini semoga referensi atau pembahasan soal si gimbal Steady 2 atau gimbal untuk smartphone ini bisa berguna untuk agan-agan yang sedang mencari gimbal untuk smartphone-nya. Ya, berhubung kalau kita belum punya kamera kan bisa pakai kamera HP gitu. Jadi biar ngambilnya ala-ala kayak profesional atau sinematik, gimbal ini saya rasa sangat worth it sekali untuk dimiliki ya. Oke, sampai di sini jangan lupa nih agan-agan yang sudah mampir di pembahasan singkat saya soal Brika Steady 2 ini, tinggalkan jejak di bawah dengan menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Siapa tahu video berikutnya video yang bermanfaat. Terima kasih, goodbye, dan wassalam.